Yeremia 19 ayat 1-15. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku.
Bagaimana caranya untuk memutus rantai kekerasan? Cara terbaik adalah dengan menggunakan kekerasan lain yang dipandang sakral atau memiliki nilai kesucian. Sebagai contoh, seseorang dinyatakan berdosa karena memukuli tetangganya. Demi terputusnya rantai kekerasan yang dapat muncul melalui aksi balas dendam, maka si pendosa, atau sebut saja si pelaku kekerasan, harus melakukan kekerasan lain yang memiliki nilai kesucian. Kekerasan lain yang harus dilakukan tersebut dilakukan dengan cara mengorbankan hewan tertentu, sehingga rantai kekerasan dalam bentuk pembalasan dendam dapat diredam. Di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Allah pun digambarkan menggunakan kekerasan dalam bentuk seruan penghukuman. Allah berusaha memutus rantai kekerasan dengan menggunakan kekerasan lain yang bersifat sakral. Dalam hal ini, seruan hukuman yang akan dilakukan oleh Allah merupakan bentuk kekerasan yang memiliki nilai sakral. Nilai sakral tersebut tampak dari fungsi seruan hukumannya. Allah menyampaikan seruan penghukuman sebagai peringatan dan bukan sebagai ancaman. Apa perbedaan peringatan dan ancaman? Peringatan bertujuan untuk mengingatkan manusia supaya melakukan tindakan yang benar dan tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Sedangkan ancaman bertujuan untuk mengendalikan manusia dengan menebarkan rasa takut. Allah menyampaikan seruan penghukuman sebagai peringatan agar manusia dapat menentukan pilihan hidup yang benar. Jika pada akhirnya manusia tetap memilih untuk hidup di dalam kesalahannya, maka akan ada saatnya manusia menerima hukuman, atau lebih tepatnya menerima konsekuensi atas kesalahannya sendiri. Apa konsekuensinya? Kehancuran. Selain sebagai peringatan, Allah menyampaikan seruan penghukuman juga sebagai suara keadilan dari para korban yang tidak lagi mampu bersuara karena telah meregang nyawa akibat ritual pengorbanan manusia. Ya, ritual pengorbanan manusia. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang meninggalkan Allah dan beralih kepada Baal dan Moloch. Orang-orang Yehuda mengambil anak-anak mereka untuk dibakar hidup-hidup sebagai persembahan kepada Moloch. Disinilah suara Allah berinkarnasi bersama jeritan anak-anak yang menuntut keadilan. Buli-buli yang dipecahkan oleh Yeremia adalah gambaran ekspresi kesedihan dan kepiluan Allah yang semula telah membentuk manusia layaknya tanah liat di tangan seorang penjunan. Di zaman sekarang, ritual pengorbanan manusia telah bertransformasi dalam berbagai rupa. Sebut saja Perang Timur Tengah. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak menjadi tumbal atas kepentingan para penguasa negara. Sebut saja Pilkada 2017. Demi ambisi menjatuhkan lawan politik, sentimen dan kebencian terhadap agama dan ras tertentu digencarkan. Bahkan dengan gerakan massa yang berdemonstrasi hingga berjilid-jilid. Sebut saja penculikan aktivis tahun 98. Demi alasan stabilitas dan atas nama kepatuhan terhadap perintah, tindak penculikan dan penghilangan paksa para aktivis dilakukan oleh aparat dan dibiarkan
tanpa pertanggungjawaban. Sebut saja konflik Wadas yang terjadi sejak 2019 demi proyek pembangunan, represi dan kekerasan terhadap warga yang menolak penambangan dilakukan oleh pemerintah, bahkan dengan melibatkan aparat keamanan. Ritual pengorbanan manusia kini memang tidak lagi sama, tetapi tumbal proyek nyatanya masih ada. Bukan lagi dalam upacara agama, melainkan dalam keseharian kita yang dianggap biasa. Dalam iri, dalam dengki, ataupun dalam kepentingan. Maukah kita memutusnya? Berkorban dan bukan mengorbankan. Menyerukan suara para korban dan bukan membiarkan.